Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 359. Ayo, akhirnya menepuk bahu Ling Xiao, Ye Chen dian-dian berlari ke lotengnya. Bersikeras tidak tahu malu. Setelah Ye Chen pergi, Ling Xiao berdiri di tempat, sambil melihat loteng tempat Xiao Xiang tinggal, dan menyentuh dagunya. Jika kamu mengejar seorang gadis seperti ini, kamu akan dihukum. Di sini, Ye Chen telah menutup pintu dan duduk di lantai dengan lutut bersilang. Tuan Naga, segera, dia mengayunkan 9 avatar di dunia bawah tanah Sekte Zhengyang, dan kemudian memanggil Zheng Xiang Taiksu Gulong, yang sedang tidur dan tidur. Mendengar panggilan Ye Chen, kelopak mata Taiksu Gulong berkedip, dan dia membuka mata naga dengan malas, dan seluruh wajah juga menjadi gelap. Kamu penuh dengan ibu-ibu sialan. Sayang sekali. Aku ingin bertanya padamu, Ye Chen menyeringai sambil menggosok tangannya. Ceritakan padaku tentang itu. Taiksu Gulong menguap, berbaring malas di atas awan. Itu adalah misteri keluarga Taiksu Gulong Anda juga. Ye Chen menyeringai, dengan ekspresi sanjungan. Anda baik, Anda bisa mengajari saya cara menggantung misteri ini. Aneh. Taiksu Gulong hanya bisa melirik ke 9 avatar Ye Chen sambil tersenyum. 6 mata bundar abadimu mendominasi salinan dan kemampuan deduksi, bukankah kamu tahu? Jangan bilang, aku benar-benar tidak bisa belajar. Ye Chen terbatuk canggung, dan berkata, aku juga telah menyimpulkan misteri Taeksudong lebih dari sekali dengan 6 mata Xianlun, tetapi aku menemukan kekuatan magis ini sedikit rumit. Maukah Anda ceritakan misterinya, Tuan Naga? Aku akan menyebarkannya hari ini. Taiksu Gulong merentangkan pinggang malas. Gua Taiksu adalah salah satu dari 9 abadi besar keluarga Taiksu Gulong. Dominasi terletak pada hubungannya dengan yang tidak diketahui bidang, dan bidang yang tidak dikenal itu, kami menyebutnya, lubang hitam di ruang angkasa. Lubang hitam di luar angkasa. Ye Chen tidak tahan untuk tidak melihatnya. Meskipun dia tahu sedikit tentang ruang, dia telah mendengar nama-nama sengit lubang hitam di ruang angkasa. Lubang hitam luar angkasa berbeda dari retakan luar angkasa. Sebagian besar dari mereka dapat bertahan hidup jika mereka terperangkap dalam retakan luar angkasa, tetapi mereka tidak sama ketika mereka terperangkap dalam lubang hitam luar angkasa. Mereka adalah dunia tanpa kegelapan tanpa batas. Begitu mereka terperangkap di dalamnya, mereka hampir mati. Itu mungkin, karena Anda tidak dapat menemukan arah sama sekali. Anda tidak tahu bagaimana keluar sama sekali. Anda akan tersesat di dalamnya sampai tetes darah terakhir habis selama bertahun-tahun. Ini benar-benar terhubung dengan lubang hitam di luar angkasa. Ye Chen bergumam, matanya bersinar, dan dia ingat bahwa banyak dari serangannya sendiri diselesaikan dengan trik ini ketika dia bertarung dengan Yin Xiping. Tidak heran, begitu banyak serangan tidak valid. Ternyata serangan itu semua menembus ke dalam lubang hitam di ruang angkasa. Ye Chen merasakan dagunya, seolah-olah itu telah memecahkan beberapa petunjuk, dan menemukan sedikit misteri di lubang virtual. Misteri ini benar-benar setinggi langit. Ye Chen penuh keajaiban. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Melihat 9 avatar Ye Chen mengungkapkan sedikit mingu, Taiksu Gulong dengan santai berkata, ini adalah misteri nyata Taeksudong. Jika cukup tinggi, itu akan memanggil tidak mustahil bagi seluruh dunia untuk ditelan oleh lubang hitam besar yang menutupi langit. Bagaimana cara kerjanya? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kamu pikir misteri itu adalah lelucon? Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Karena aku juga Supreme Immortal Sumulong, itu berarti bahwa tidak semua orang bisa, bahkan jika Anda melakukan teknik ini. Bahkan jika Anda memberikan kekuatan sihir misterius ini, kebanyakan orang tidak berani mencobanya. Kenapa? Tanya Ye Chen bingung. Karena terlalu berisiko untuk melakukan teknik ini, Taiksu Gulong menjelaskan, meskipun rahasia Gua Taiju bertentangan dengan langit, itu melibatkan lubang hitam di ruang angkasa. Kamu bisa mengendalikannya. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu mungkin tertangkap sendiri. Menelan ke dalam lubang hitam di angkasa. Itu, lalu mengapa Yin Xiping bisa mempraktikkan misteri terlalu lubang virtual dalam banyak waktu? Ye Chen tiba-tiba bertanya, dan aku tidak berpikir dia menggunakan keterampilan biasa. Apa yang kamu tahu? Taiksu Gulong Yuyu berkata, dia berani menunjukkan bahwa kekuatan supernatural gua yang terlalu virtual, ada jiwa naga kuno Taiksu di tubuhnya untuk membantunya menstabilkan lubang hitam angkasa, tetapi Rao adalah jiwa naga kuno Taiksu, hanya berani mempertahankannya. Pusaran air seukuran telapak tangan terlalu kosong, kalau tidak di luar kendali, dan konsekuensinya tidak begitu baik. Itu artinya, tidak heran. Jadi, kamu baik-baik saja, jangan memikirkan misteri yang mendebarkan ini. Taiksu Gulong memperingatkan, misteri anti langit itu berisiko, seperti yang dilarang Xianlunmu, aku adalah leluhur keluarga Suguolong,
Alasan mengapa kita dapat membuat lubang terlalu virtual adalah karena kita memiliki kondisi unik, yaitu, kita secara alami mampu mengendalikan ruang, dan justru karena inilah kita berani melibatkan bidang ini dalam lubang hitam ruang. Cobalah misteri ini sebelum Anda tiba di rumah, tidak apa-apa untuk menemukan kesenangan. Tapi aku masih ingin mencobanya. Ye Chen menyeringai, Tuan Naga, dapatkah kamu meminjamkan aku kekuatan jiwa naga? Aku takut padamu. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, tapi itu akan memakan waktu. Aku dalam kondisi segel, butuh waktu untuk mengumpulkan kekuatan jiwa naga, dan aku akan menemukanku setelah 9 jam ayo. Oh, Ye Chen menyeringai. Pada saat ini, langit sudah cerah, Ye Chen merentangkan pinggang malas dengan ganas, dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Tapi segera, dia bangkit lagi, lalu berlari ke jendela, dan melihat keluar melalui jendela yang tersembunyi. Dia melihat bahwa Xiao Xiang di taman kecil berikutnya telah bangkit untuk melanjutkan latihan tanpa nyawanya, dan sejauh ini, dia masih bisa melihat kata-kata kebencian terukir di dahinya, dan itu menyedihkan untuk menonton. Segera, Ling Xiao muncul di panggung, melewati batas, dan berjalan ke Xiao Yuan, tersenyum dengan sangat lembut. Tidak ada waktu, Ling Xiao tidak menyelesaikan kalimatnya, dan kemudian dia diinterupsi oleh Xiao Xiang dalam tarian pedang yang gila. Dia lebih acuh daripada yang dibayangkan Ling Xiao, dan Ling Xiao dengan canggung diblokir oleh sebuah kalimat. Gagal membuat percakapan, Ling Xiaogan tertawa, tetapi tidak menyerah, memberikan permainan penuh kepada semangat bersikeras tidak tahu malu, dan tertawa lagi, saya orang dari Beichu. Saya mendengar bahwa Heng Yuezong memiliki semacam. Jika kamu baik-baik saja, silakan pergi. Untuk pertama kalinya, Yi Xiang terganggu oleh Xiao Xiang sebelum dia selesai berbicara. Aku hanya ingin berteman denganmu, tidak ada yang lain, aku. Tidak mood, eksklusif untuk dunia luar. Di samping jendela, melihat Xiao Xiao makan satu demi satu, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berhenti memandang, karena tidak mungkin membuka hati Xiao Xiang lagi dalam semalam. Nak, tolong minta lebih banyak berkat. Ye Chen bergumam dan tenggelam ke dalam mimpinya. Ye Chen tidur begitu manis, dan tidak tidur dengan nyaman untuk waktu yang lama. Namun, sebelum 3 jam berlalu, mimpinya terganggu, dan Ling Xiao lah yang membangunkannya untuk bekerja dengan Xiao Xiang. Kamu tidak ada hubungannya. Ye Chen memutar tubuhnya dengan malas dan membuka matanya yang mengantuk. Ayahmu ada di sini, dan ketiga saudara perempuanmu, ya, dan ibu tirimu. Apa ayah, saudari, ibu tiri? Ye Chen mengerutkan bibirnya dan menutup matanya lagi. Namun segera, dia melompat tiba-tiba, tidak tidur sama sekali, dan menatap Ling Xiao, Hao Tian Xuanzhen. Chapter 360. Brengsek, apakah ada orang yang memanggil nama ayahmu secara langsung? Ling Xiao melirik Ye Chen dan berbalik. Di sini, Ye Chen duduk di tempat tidur dan menggosok alisnya dengan keras. Dunia hanya tahu bahwa Hao Tian Chenye adalah Ye Chen, tetapi dia tidak tahu bahwa Hao Tian Chenye, Ye Chen dan keluarga Hao Tian tidak memiliki hubungan sama sekali. Ye Chen sudah menutupi wajahnya dengan tangannya. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang dari keluarga Hao Tian. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan ditampar dengan telapak tangan. Teman-teman Hao Tian, ini dia. Ketika Ye Chen kusut, suara Xiao Feng datang dari bawah. Ketika Ye Chen melihat keluar jendela, Xiao Feng memimpin seorang pria dan 4 wanita ke dalamnya. Chu Xuaner juga menindaklanjuti, belum terlambat untuk berjalan ke taman kecil dan melirik Ye Chen yang bersembunyi di balik jendela. Apakah kamu tulus? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Blindly, mereka akan datang. Chu Xuaner mengangkat bahu. Kamu luar biasa. Ye Chen menarik matanya dari Chu Xuaner, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada pria dan 4 wanita itu. Pria itu tangguh dan ereksi, sepasang pedang, alis, dan harimau, memberikan rasa kehikmatan dan keagungan. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Hao Tian Xuanzhen. Ye Chengan terbatuk, dan dia dapat mengatakan bahwa Hao Tian Xuanzhen terus-menerus menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia akan melihat putra bayinya, jadi sedikit gugup. Sambil menarik matanya dari Hao Tian Xuanzhen, Ye Chen memandang ketiga wanita muda itu. Dia terlihat persis sama, masing-masing terlihat seperti putri peri. Tidak perlu dikatakan lagi, itu adalah 3 bayi perempuan Hao Tian Xuanzhen. Itu pasti cantik. Pada akhirnya, Ye Chen memusatkan pandangannya pada wanita berbaju putih di sebelah Hao Tian Xuanzhen. Dia sedikit lebih tua, tetapi juga penuh pesona. Tak perlu dikatakan, itu adalah istri Hao Tian Xuanzhen, guru Sun Woyan, dan aslinya duta besar istana Tanabata, Huayan. Ye Chen, cepatlah. Di sini, Chu Xuaner memandang loteng dengan penuh minat. Di sini, Hao Tian Xuanzhen mereka juga memandangi mereka, terutama Hao Tian Xuanzhen, jantung berdenyut. Di sini, Ye Chen tahu dia tidak bisa bersembunyi, dan dia batuk, tetapi turun. Ketika dia keluar dari loteng, Hao Tian Xuanzhen berdiri dan membuka mulutnya, tetapi dia seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang baik,
tetapi ketiga putrinya yang masih kecil berkedip-kedip dan menatap Ye Chen, cukup tampan. Sedikit seperti mahakarya ayahmu, Huaiyan tersenyum di sudut mulutnya, dan memandang ke atas dan ke bawah Ye Chen. Ye Chen yang lebih muda, bertemu senior Hao Tian. Menatap keempatnya, Ye Chen merasa tidak wajar, dan bergegas maju untuk membayar dengan hormat. Oke, ya. Hao Tian Xuanzhen tersenyum sedikit tidak wajar, dan sedikit kecewa, karena Ye Chen tidak menyebut dirinya Hao Tian Chenye, memanggilnya Hao Tian Senior, bukan ayahnya. Melihat bahwa Hao Tian Xuanzhen memiliki kepala pusing saat ini, pidatonya agak tidak jelas, dan Huaiyan di samping tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan tersenyum. Debu malam. Kami di sini untuk membawamu pulang. Itu dia. Hao Tian Xiyue juga berlari ke depan sambil tersenyum. Apakah ayahmu memikirkanmu sepanjang hari? Pulanglah bersama kami. Pada saat ini, Hao Tian Xuanzhen menatap langsung pada Ye Chen, matanya penuh harapan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, melengkungkan tangannya lagi, dan meminta maaf. Senior Hao Tian, Senior Hua Hua, ini adalah kesalahpahaman. Hari itu adalah untuk menyembunyikan identitas saya. Saya mengoceh nama keluarga. Saya tidak pernah berpikir Dacu benar-benar memilikinya. Keluarga seperti itu sangat meminta maaf atas masalah yang ditimbulkannya kepada pendahulunya. Namun, meskipun dia tulus, itu tidak begitu banyak sehingga mereka jatuh ke telinga Hao Tian Xuanzhen. Secara khusus, Hao Tian Xuanzhen, penuh rasa bersalah, menurutnya, Ye Chen berduka kepadanya. Dia masih harus ingat untuk membenci ayahnya, itulah sebabnya dia menemukan kebohongan seperti itu. Debu malam, aku minta maaf untuk ayahmu dan ibu mertuamu, karena tahu ayahmu salah, pulang denganku. Hao Tian Xuanzhen memandang Ye Chen dengan perasaan bersalah. Debu malam, aku tahu kamu tidak bisa menerima kami untuk sementara waktu, tetapi semuanya akan baik-baik saja. Huaiyan tersenyum, pulanglah bersama kami. Bawa ibumu dan putranya kembali ke keluarga Hao Tian. Kami adalah keluarga. Hao Tian Xiyue mereka juga memandang Ye Chen satu demi satu. Saya pergi. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, hati nurani langit dan bumi, tetapi apa yang saya katakan adalah kebenaran, Hao Xianzhen Ye, saya benar-benar omong kosong. Melihat kesunyian Ye Chen, Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berbicara, Debu Night, ibumu. Aku tidak ingat. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan terburu-buru. Ini benar-benar kebenaran. Dia benar-benar tidak ingat. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu, dan dibawa ke sekolah Zhengyang ketika dia masih kecil. Jangan berbohong padaku, kamu tidak ingat ibu mertuamu. Mengapa kamu ingat keluarga Hao Tian? Pasti ibu mertuamu yang memberitahumu. Hao Tian Xuan berkata dengan tergesa-gesa, masih penuh rasa bersalah. Menurut pendapatnya, Ye Chen masih itu karena dia membencinya sehingga dia tidak ingin mengatakan siapa ibunya. Aku benar-benar tidak tahu. Ye Chen merentangkan tangannya, dan sudah ada keinginan untuk menjadi gila. Ye Chen bisa melihatnya, tidak peduli bagaimana dia mengatakan atau menjelaskannya, Hao Tian Xuanzhen percaya bahwa dia adalah anggota keluarga Hao Tian. Suatu kebohongan, dia melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa mencucinya. Senior, aku tidak berbohong padamu, aku benar-benar omong kosong, aku bukan dari keluarga Hao Tianmu. Ye Chen mengerutkan keningnya. Ya atau tidak, kamu tahu di tes pertama. Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan cermin perunggu ukuran 2 kaki, berdiri di tanah. Cermin sebab akibat Qian Kun. Selain itu, Chu Xuaner dan Xiao Feng, yang telah terdiam sesaat, sedikit menyipitkan mata mereka. Mereka sepertinya mengenali cermin perunggu, dan keduanya terkejut. Instrumen ini ada di keluarga Hao Tian. Apakah kamu dan aku ayah dan anak, itu akan memberi tahu kami. Hao Tian Xuanzhen telah mengorbankan setetes darah dan memasuki cermin kausalitas Qian Kun, dan kemudian memandang Ye Chen, masukkan darahmu ke dalam setetes, kau dan aku jika itu ayah dan anak, itu akan menyala. Jika Anda dan saya bukan ayah dan anak, itu tidak akan menyala. Melihat ini, mulut Ye Chen menganga, tes ayah. Setelah merobek sudut mulutnya, Ye Chen menatap Chu Xuaner, Tuan, apakah cermin perunggu ini dapat diandalkan? Jaminan kepribadian untuk guru, cermin ini benar-benar dapat diandalkan, yakinlah bahwa tes ini baik. Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum. Itu bagus. Ye Chen tersenyum, lalu menyentuh ujung hidungnya dan memandang Hao Tian Xuanzhen, Senior, jika hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan, tolong tebus pelanggaran para junior. Kami adalah keluarga, bagaimana kami dapat menyalahkan Anda? Hao Tian Xuanzhen tersenyum lembut. Itu mungkin mengecewakan para pendahulu, Ye Chen tersenyum, dan setetes darah sudah dikorbankan di ujung jarinya, langsung ke cermin kausalitas Qian Kun. Segera, darah Hao Tian Xuanzhen dan Ye Chen dimasukkan ke dalam cermin kausalitas Qian Kun, dan mata semua orang juga melihat ke atas. Namun, cermin sebab akibat yang besar itu tidak bergerak, tidak menunjukkan apa-apa sama sekali, dan tidak ada kilatan cahaya sama sekali, seolah-olah 2 tetes darah ditembakkan ke dalamnya, yang tidak ada hubungannya dengan itu.
Bukan, mata Hao Tian Xuanzhen yang penuh dengan harapan cahaya langsung dimusnahkan, tubuhnya yang kencang juga tiba-tiba mengendur. Hai, Huayan diam-diam menghela nafas dan melihat bahwa Hao Tian Xuanzhen sangat bersalah. Mungkin dia sangat menginginkan seorang putra, tetapi dia tidak dapat melahirkan karena latihannya. Ini saat yang menyenangkan, Hao Tian Xiyue dan mereka saling memandang. Aku tidak membohongimu. Selain itu, Ye Chen berdeham saat dia menyentuh ujung hidungnya. Hao Tian Daoyou, sebagai master, saya minta maaf kepada Anda atas pelanggaran saya. Di sini, Chu Xuaner juga meminta maaf kepada Hao Tian Xuanzhen atas hadiah, karena Ye Chen benar-benar memberi Hao Tian keluarga telah menyebabkan masalah. Namun, begitu kata-kata Chu Xuaner jatuh, cermin kaustik Qian Kun yang tidak bergerak tiba-tiba berdengung. Kemudian, seluruh permukaan cermin perunggu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Chapter 361. Taman kecil yang sunyi hanya bisa mendengar suara seperti itu. Qian Kun tergerak oleh dengung cermin buah, dan cahaya mekar sangat menyilaukan. Ini, Chu Xuaner dan Xiao Fengyi melirik Qian Kun penyebab dan efek cermin, dan kemudian meletakkan mata mereka bersama pada tubuh Ye Chen. Ekspresi mereka menjadi sangat aneh, juga. Benar-benar ayah dan anak, aku akan mengatakannya saja. Hao Tian Xiyue tersenyum. Hasil ini tidak bisa lebih baik. Huayan lega dan lega. Ini benar-benar anakku. Harimau Hao Tian Xuanzhen menggigil, dan dia perlahan-lahan mengarahkan matanya ke tubuh Ye Chen, matanya penuh kegembiraan. Yir, darah terlarut dalam air, kau adalah anakku. Ini, bagaimana ini mungkin? Ye Chen masih menatap cermin kausalitas Qian Kun yang mengkilap, dan hasil ini tak terlupakan. Aku tidak percaya, Ye Chen berbicara, tetapi nadanya menyendiri dan mengerikan. Apakah kamu percaya atau tidak, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Merasakan nada suara Ye Chen menjadi acuh tak acuh, Hao Tian Xuanzhen menyentuh wajah Ye Chen dengan rasa bersalah. Nak, pulanglah bersama ayahmu. Aku tidak akan kembali bersamamu. Tanggapan Ye Chen sangat keras, dia mundur selangkah dengan tajam, dan mengangkat tangannya untuk mengguncang Hao Tian Xuanzhen dan menyentuh tangannya. Penampilannya menjadi acuh tak acuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namaku Ye, nama saya Ye Chen. Saya murid Chu Xuan dan murid Heng Yue. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Hao Tian Anda. Yir, Hao Tian Xuan bergegas maju. Berdiri di sana, jangan datang, Ye Chen berkata dengan dingin, dan ada cahaya dingin di matanya. Hao Tian Xuanzhen segera berhenti dan tidak ingin terlalu menyinggung Ye Chen. Dia hanya menyesali kesalahannya. Ini kesalahan ayahku. Aku minta maaf untukmu, maaf untuk ibu mertuamu, dan beri aku kesempatan untuk menebus. Aku berkata, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Hao Tianmu. Suara Ye Chen menjadi lebih dingin, dan dinginnya rasa dingin berkumpul sebanyak mungkin, berubah menjadi cairan, bersinar di matanya. Itu adalah air mata kesedihan dan kebencian. Penglihatannya menjadi sedikit kabur, dan di dalam buram itu ada gambar yang terfragmentasi. Itu adalah bulan musim dingin, dan dia tidak ingin mengambil makanan dari anjing liar, bahkan jika itu memar di seluruh, memegang makanan yang disambar dan menyeringai. Di malam yang gelap, seorang anak compang camping meringkuk di kuil yang hancur menggigil dan menyeka air matanya. Tidak ada ayah dan ibu dalam ingatannya, tetapi hanya kenangan yang menyakitkan. Setelah semua, cairan di mata Ye Chen ditekan menjadi mengdingin olehnya, dan taman kecil itu menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, semua orang menatap Ye Chen, dan bahkan Xiao Xiao, yang masih berbicara dengan Xiao Xiang di sebelah, tidak bisa menahan untuk melihatnya. Bahkan Xiao Xiang, yang tidak ingin berlatih, meletakkan pedangnya. Sister, apakah kamu tidak tahu ini sebelumnya? Xiao Feng memandang Ye Chen, tetapi menyampaikan pesan itu kepada Chu Xuaner. Aku benar-benar tidak tahu. Chu Xuaner masih bodoh. Hasil ini mengejutkannya terlalu banyak. Si Mei, apa menurutmu ada kemungkinan seperti itu? Xiao Feng mengerang, itu karena Ye Chen sudah tahu bahwa dia berasal dari keluarga Hao Tian. Kurasa tidak. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu lihat ekspresinya, dan dia tidak akan mengakui bahwa dia adalah keluarga Hao Tian. Dalam hal ini, mengapa dia harus menutupi dengan nama keluarga Hao Tian? Identitas, bukankah itu berlebihan? Itu juga kebetulan. Xiao Feng menggosok alisnya dengan keras. Nama apa saja bisa disatukan, jadi itu seperti lelucon. Sungguh salah perhitungan serius. Chu Xuaner menghela napas dalam-dalam, ternyata Ye Chen adalah anggota keluarga Hao Tian. Jika demikian, mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk membawa Ye Chen kembali. Chu Xuaner salah perhitungan, dan kesalahan perhitungan yang tak terduga melebihi harapannya, sangat lucu, dan ternyata benar, sehingga dia masih bisa bercermin dari hasil ini. Yir, di sini, Hao Tian Xuanzhen ingin mengambil langkah lebih dekat dan melihat lebih dekat ke wajah Ye Chen. Namaku Ye Chen. Ye Chen menyela kata-kata Hao Tian Xuanzhen lagi, dan nadanya dingin seperti sebelumnya. Kalimat ini membuat tubuh Hao Tian Xuanzhen bergetar lagi, dan dia penuh dengan air mata di matanya.
Ya, sulit baginya untuk menerimanya. Pada hari-hari ini, dia terlalu banyak mendengar tentang Ye Chen, diusir oleh Zhongmen, ditinggalkan oleh kekasihnya, diperhitungkan, diasingkan, dan sangat menderita. Ini hanya apa yang dia tahu, dia bisa memikirkan seperti apa kehidupan Ye Zhen ketika dia masih kecil tanpa tempat tinggal. Jika Anda memiliki rumah, bagaimana Anda dapat menderita penderitaan semacam itu? Hati Hao Tian Xuanzhen seperti pisau, yang menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Dia tidak hanya melahirkan seorang wanita, tetapi juga anak-anak, kesalahan yang dibuat di masa lalu sekarang banyak pembalasan. Berjalan perlahan, jangan kirim itu. Ye Chen langsung berbalik tanpa ragu-ragu. Yir, Hao Tianchen maju selangkah di malam hari dan bertanya dengan nada memohon, bisakah kamu memberitahuku siapa ibumu? Aku tidak punya ayah atau ibu. Ye Chen tidak berhenti sama sekali, melangkah ke loteng, dan menutup pintu dengan membanting. Setelah dia pergi, taman kecil itu menjadi sunyi senyap lagi, punggung belakang Hao Tian Xuanzhen jelas terpana, sebagai pria dewasa, dia terlihat jauh lebih tua. Beri dia waktu. Huayan melangkah maju, dan dengan lembut memegang tangan Hao Tian Xuanzhen, dia adalah yang pertama kali melihat Hao Tian Xuanzhen begitu kesepian. Ini salahku. Hao Tian Xuanzhen menertawakan dirinya sendiri, ini semua balasan. Dao, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Chu Xuaner berbisik, meskipun hasilnya mengejutkanku, tapi hasilnya bagus, kamu kembali dulu, dan setelah dia menemukan jawabannya, aku akan membawanya ke keluarga Hao Tian. Jadi, aku berterima kasih pada Chu Daoyou. Hao Tian Xuanzhen tersenyum dengan paksa, lalu berbalik kesepian, dan tidak lupa untuk menatap loteng sebelum pergi, seolah-olah dia bisa melihat bahwa dia duduk bersila di atas futon. Ye Chen, hai, dengan napas tak berdaya, Hao Tian Xuanzhen mengambil beberapa langkah berat dan perlahan keluar dari loteng. Setelah mereka pergi, Chu Xuaner juga melirik ke loteng, dan kemudian menggosok alis mereka dengan ganas. Fakta ini memang cukup mengejutkan, mereka telah melihat terlalu banyak hal yang salah dan benar, dan mereka telah melihat banyak kebetulan, tetapi sekarang, ini benar-benar terjadi. Kali ini, Ye Chen Zhen seperti rumor, dan buktinya seperti gunung, dan darah keluarga Hao Tian mengalir di tubuhnya. Tidak, itu tidak akan sepintar itu. Fuya melihat tirai air di depan Tian Xuanmen Hall. Gambar di tirai air itu persis dengan gambar di taman kecil Aula cabang ke-9. Ini Wafle Nem juga bisa menggantikan, kebetulan ini terlalu melanggar hukum. Selain itu, Dong Huang Taixin tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum, dengan makna yang dalam di senyum, menatap mata Ye Chen di tirai air, juga dengan makna yang dalam. Chapter 362. Xiao Yuan, diam-diam. Loteng itu juga sunyi. Di atas kasur, Ye Chen menjadi tenang dan diam-diam menyerap hatinya. Ketika cermin kausalitas Qian Kun menyala, hatinya menjadi sangat dingin, dan itu bukan karena ini. Sedikit gangguan. Dia tidak kejam, tetapi dia tidak peduli. Orang-orang yang tidak ada dalam ingatannya tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika mereka berhubungan. Jadi, 3 hari berlalu dengan tenang, dia tidak pernah melangkah keluar dari pintu. Dan Hao Tian Xuanzhen, mereka tidak meninggalkan kota kuno cabang ke-9 istana sama sekali. Pada dasarnya di tengah malam, mereka datang dan melihat jauh. Itu adalah malam yang gelap dan sepi lagi. Ling Xiao, yang baru saja berjalan masuk, terbang mundur dari loteng, dan jatuh tanpa bias di kaki Xiao Xiang yang sedang menari pedang. Wow, Ling Xiao kesakitan untuk beberapa saat dan merasa malu. Ini adalah ketiga kalinya dia membuangnya, tetapi setiap kali dia masuk dan mencoba mengobrol dengan Ye Chen menamparnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu baik-baik saja? Benar-benar tidak mengatakannya. Melihat Ling Xiao yang masih hidup, Xiao Xiang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Ling Xiao untuk pertama kalinya. Setelah mendengar ini, Ling Xiao, yang hendak bangun, tidak bangun, duduk di tanah dengan giginya menyeringai. Tidak, anak itu terlalu berat, patah tulang dan meridian, dan tidak bisa berdiri. Melihat ini, Xiao Xiang mengerutkan bibirnya dan mengusap ramuan ungu. Ini adalah ramuan yang membentuk tulang dan membentuk pembuluh darah. Kamu memakannya, ini bagus. Ling Xiao menyeringai, dan mengambilnya tanpa wajah. Apakah telapak tangan Chen Ye benar-benar membantunya? Sejenak dia punya ide lain, yaitu pergi ke loteng sekali sehari, dan setiap kali dia ditampar oleh Ye Chen, dia akan mendapatkan simpati Xiao Xiang. Hehehehe, berpikir tentang itu, menggigil ini tidak bisa menahan tawa. Setelah dia bangun dari keadaan itu, Xiao Xiang telah kembali ke loteng. Langkah pertama berhasil. Ling Xiao menyeringai, lalu berlari kembali ke taman kecil Ye Chen, dan kemudian tidak lupa untuk melihat ruangan tempat Ye Chen bersyukur. Saya tidak tahu apakah Ye Chen akan tahu ekspresi seperti apa itu nanti. Jika dia tahu pemikiran seperti ini, mungkin dia akan langsung memberinya langit waktu berikutnya. Langit dan bumi, pada saat ini menjadi sangat damai. Hah, saya tidak tahu kapan, suara sekecil itu memecah kesunyian malam. Ye Chen,
yang telah mengunci diri di kamar selama 3 hari, maju dari tempat pertama ke tempat kedua. Segera, surga dan reiki bumi berkumpul menuju taman kecil, membentuk pusaran reiki, yang dihisap dan dituangkan ke dalam danhai oleh Ye Chen. Pada tengah malam, Ye Chen menghela napas dalam-dalam. Nak, kamu bisa. Segera, suara Taiksu Gulong terdengar di lautan para dewa, dan napasnya sedikit terengah-engah. Segel itu terlalu kuat, aku hanya bisa mengumpulkan kekuatan jiwa naga, tetapi cukup untukmu pikirkan tentang itu. Oke, Ye Chen segera berbalik dan bangkit dari tempat tidur. Saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu, kata Taiksu Gulong. Teknik rahasia ini bukan lelucon, coba saja. Jangan masuk terlalu dalam. Jika tidak, pemandangan itu akan lepas kendali dan Anda mungkin akan terjebak dalam lubang hitam di ruang angkasa. Memahami. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tenang, menunggu avatar untuk mentransmisikan kekuatan jiwa naga. Segera, Taiksu Gulong memantulkan kekuatan jiwa naga itu ke 9 poin Ye Chen. Kemudian, 9 avatar meluncurkan upaya mereka untuk mengirimkan kekuatan jiwa naga kepada Ye Chen. Tiba-tiba, roh Ye Chen bergetar. Meskipun kekuatan jiwa naga tidak besar, itu berisi kekuatan yang mengesankan. Sudah dimulai. Ye Chen menarik napas dalam-dalam lagi, mengangkat tangannya, membuka 5 jari, dan kemudian mengumpulkan kekuatan jiwa naga di telapak tangannya, bermeditasi dalam pikiran metode Taeksudong yang dilewati oleh naga kuno Taiksu. Menusuk, menusuk. Segera, petir muncul dari telapak tangan di atas telapak tangannya, tempat di mana telapak tangannya terdistorsi mulai pecah, dan ruang itu retak. Jika tidak ditekan oleh kekuatan jiwa naga, celah ruang akan terbentuk. Ye Chen tidak berani dengan ceroboh, masih dengan hati-hati merenungkan, metode lubang eterik, memindahkan lubang hitam di ruang angkasa, berharap untuk membuka penghalang di antara mereka. Menusuk, menusuk, ada suara di ruangan itu. Di atas telapak tangannya, sebuah ruang kecil seukuran tamparan mulai runtuh. Di bagian dalam, saluran aneh yang mengarah ke lubang hitam di ruang itu perlahan dibuka. Ada permainan. Mata Ye Chen penuh cahaya, tapi dia masih tidak berani peduli. Tentu saja, pada saat ini, kekuatan jiwa naga di telapak tangannya menghilang. Oh tidak, lebih tepatnya, itu diambil oleh kekuatan misterius dan kuat di tubuhnya. Ini, Ye Chen tiba-tiba ragu-ragu, bagaimana dengan kekuatan jiwa naga? Boom! Segera, dia hanya merasakan auman Senhai, membuat matanya gelap, dan hampir jatuh ke tanah. Rasa sakit kepala meledak, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mendengus, memegang kepalanya tanpa sadar dengan kedua tangan, tendon hijau di dahi muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa situasinya? Melalui avatar Ye Chen, Taiksu Gulong melihat bentuk abnormal di sini, dan Rao tidak dapat menahan diri. Ye Chen mendengus lagi, wajahnya memucat seperti kertas untuk sesaat, dan tubuhnya basah oleh keringat. Boom! Senhai meraung lagi, membuatnya berlutut di tanah, dan pada saat ini, semua rasa sakit menyatu dengan mata kirinya Xianlunyan. Xianlun Tiandao menyetir. Di kedalaman, suara yang sangat tua dan vokal terdengar di Laut Sen-Sen. Kemudian, mata kiri Ye Chen menikam tajam, dan jejak roda peri pada pupil berubah sedikit, kemudian, darah hitam mengalir keluar dari sudut mata kirinya. Segera, tepat di depan mata kirinya, guntur dan kilat menusuk, ruang menjadi gelisah, kemudian menjadi terdistorsi, dan kemudian membentuk pusaran, dan pusat pusaran itu adalah lubang hitam seukuran kepalan. Pusaran itu berputar, dengan kekuatan menelan yang menakutkan, dan secangkir teh di atas meja di bawah pusaran itu ditarik masuk di tempat dan menghilang. Saya mengandalkan, naga kuno Taiksu tampaknya telah melihatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata naga itu mekar dengan rumah dewa yang menghanguskan, hanya ada satu mata Xianlun dan tidak ada darah ras abadi, dan bahkan membuka jalan surgawi Xianlun. Celepuk, ketika Taiksu Gulong ngeri, Ye Chen memandang pusaran itu, lalu matanya menjadi kabur, tubuhnya menjadi bergetar, dan akhirnya ia menancapkan kepalanya di tanah. Klik, saat Ye Chen pingsan, pusaran aneh juga runtuh dan menghilang. Di dalam ruangan, ada saat hening. Di sini, naga kuno Taiksu di dunia bawah tanah Sekte Zeng yang menatap 9 avatar Ye Chen, mata naga besar itu penuh makna yang dalam dan dewa-dewa bercahaya. Gagal membangunkan Xianlun Tiandao, situasi seperti apa yang dimiliki bocah itu dengan kekuatan magis di langit. Chapter 363. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut menyinari bumi. Ling Xiao bangun pagi-pagi, dan kemudian Bian Dianer berlari ke Xiao Yuan di mana Xiao Xiang berada. Adapun Xiao Xiang, itu lebih awal dari Ling Xiao, dan sebelum fajar, dia mulai menari di taman dengan pedang roh. Ketika Xiao Xiao berjalan masuk, Xiao Xiang tidak menyipit, ekspresinya tidak dapat dilukiskan, dan beberapa orang hanya menari-nari dengan pedang roh di tangannya, seolah-olah gangguan di dunia ini tidak ada hubungannya dengan dia. Gadis Xiao Xiang, kembalikan ramuanmu. Ling Xiao menemukan alasan yang sangat sahih, dan masih memegang ramuan ungu di tangannya. Jangan bayar kembali, kata Xiao Xiang acuh tak acuh, masih tidak berhenti.
Itu tidak akan berhasil. Melihat Xiao Xiang berbicara, Ling Xiao menyeringai dengan tergesa-gesa. Aku seperti ini. Aku harus membayar kembali apa yang dipinjamkan seseorang. Selain itu, eliksir. Bagaimana aku bisa melakukannya tanpa apa-apa? Tidak, Ling Xiao penuh energi, menjunjung tinggi semangat gigihnya, mengolok-olok banyak kebenaran. Di sini, ketika Xiao Xiao terdengar berbicara tanpa henti, Xiao Xiang mengerutkan kening dan menjadi tidak sabar. Ayo, kau bisa pergi. Oke. Ling Xiao tersenyum dan meletakkan ramuan itu di atas batu, tetapi tidak bermaksud pergi. Baiklah, gadis Xiao Xiang. Ayo istirahat, ayo bicara. Tanpa diduga, Xiao Xiang Yijian tiba-tiba menunjuk ke Ling Xiao, dengan nada dingin. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu, tolong jangan ganggu aku untuk berlatih lagi. Ling Xiao diam-diam menelan ludah, dan diam-diam mengatakan bahwa Xiao Xiang benar-benar murung, dan itu baik-baik saja kemarin. Namun, ketika dia melihat rambut Xiao Xiang terangkat dari rambut Xiao Xiang, kata-kata permusuhan yang terukir di dahi kirinya terungkap, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Ling Xiao tersenyum dan berhenti bercanda. Shen berkata, metode kultivasi seperti milikmu tidak akan pernah mengalahkan tuan rumah yang 90% sehat. Mendengar suara itu, temperamen Xiao Xiang berubah seketika, roh pembunuhnya meluap, dan ada mang dingin yang dingin di matanya yang indah, dan pedang pembunuh yang menunjuk ke arah Ling Xiao menusuk langsung. Melihat Wu Ming membunuh pedangnya, Ling Xiao tidak bergerak. Benar saja, ketenangan Xiao Xiang membuat pedangnya berhenti 1 inci di tenggorokan Ling Xiao. Kamu pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao Xiang Jiao menggigil, meskipun dia sangat enggan, tetapi matanya masih dipenuhi dengan air mata yang memalukan, dan disebutkan tentang hal itu membuatnya merasa sangat kotor. Kotor, kalau begitu kamu bertarung denganku. Melihat Xiao Xiang begitu, Ling Xiao mengambil napas dalam-dalam, aku adalah salah satu tujuanmu. Jika aku tidak bisa mengalahkanku, apalagi tuan rumah yang 90% sehat. Aku tidak butuh simpatimu. Kalau begitu biarkan aku membenci kamu. Mendengar ini, Xiao Xiang Jiao gemetar dan menatap Ling Xiao, apakah ini menunjukkan cintanya kepada yang kotor? Tiba-tiba, ada ketenangan di Xiao Yuan. Wow, di loteng, Ye Chen duduk dengan tajam dari tanah dan menggelengkan kepalanya dengan ganas, dan pada saat ini masih sedikit pusing. Wah, ini sangat menggantung. Segera, suara berbisik terdengar di Laut Sen of Ye Chen, ternyata surga roda peri terbuka. Xianlun Tiandao, Ye Chen membeku dan bertanya ragu, Anda mengatakan pusaran air tadi malam. Itu setetes. Pusaran itu adalah jalan surga roda peri. Taiksu Gulong tertawa, itulah kekuatan magis dari 6 mata roda peri. Itu tidak terlarang, tetapi dalam arti tertentu, itu lebih baik daripada langit-langitmu. Mendengar kata Taiksu Gulong, Ye Chen mulai mengingat apa yang terjadi tadi malam, pusaran aneh, dan lubang hitam besar di tengah pusaran. Tunggu sebentar, berpikir tentang bentuk pusaran, Ye Chen mengerutkan kening, dan bertanya, bagaimana perasaan saya bahwa Xianlun Tiandao agak seperti lubang Taiksu keluarga Taiksu Gulong Anda. Ada lubang hitam di tengah, jika tidak buruk, lubang hitam terhubung ke lubang hitam di ruang angkasa. Yah, dalam arti tertentu, Anda bisa mengatakan ini. Taiksu Gulong tidak menolaknya, dan berkata perlahan, lubang Taiksu sama seperti Xianlun Tiandao Anda. Lubang hitam di pusat pusaran terhubung ke lubang hitam luar angkasa. Setelah mengatakan itu, Taiksu Gulong berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi di sisi lain, mereka tidak sama. Untuk melemparkan misteri Taiksu Dong membutuhkan kekuatan naga jiwa, dan risikonya besar, tetapi roda peri Anda, ini berbeda. Ini adalah kekuatan magis yang dipicu oleh 6 mata abadi Anda. Ia hanya mengkonsumsi kekuatan murid mata abadi dan energi Anda sendiri. Risikonya sangat kecil, tetapi premisnya adalah bahwa Anda tidak menggunakan mata abadi untuk diri sendiri. Apa artinya menunjukkan roda peri pada diriku sendiri? Ye Chen bertanya dengan bingung. Mudah dimengerti. Kamu melihatnya tadi malam. Pusaran Xianlun Tiandao menggulung cangkir teh ke dalamnya. Cangkir teh itu sekarang berada di lubang hitam ruang. Pusaran Xianlun Tiandao tertelan. Segala sesuatu yang tertelan olehnya akan muncul di lubang hitam ruang. Aku mengerti. Ye Chen menyentuh dagunya. Ini berarti bahwa jika aku melakukan Immortal Path untuk diriku sendiri, aku akan ditelan ke dalam lubang hitam di angkasa. Bisakah aku mengerti ini? Tepat sekali, Taiksu Gulong tersenyum. Lalu jika aku masuk ke lubang hitam di ruang angkasa dengan jalan surga roda peri saya, bisakah saya masih menggunakan misteri ini untuk keluar dari lubang hitam di ruang angkasa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja kamu bisa. Taiksu Gulong berkata dengan pasti, kamu memiliki risiko besar. Lagi pula, penggunaan misteri ini membutuhkan banyak kekuatan murid, dan kamu bukan keturunan abadi. Takut bahwa setelah menggunakan Xianlun Tiandao untuk membuat diri Anda masuk ke lubang hitam di ruang angkasa, Anda tidak memiliki kekuatan murid yang cukup untuk mengeluarkan diri. Lalu ketika kekuatan murid pulih, keluarlah. Bagaimana menurutmu bermain? Taiksu Gulong memarahi,
di mana lubang hitam di ruang angkasa, apakah itu hanya masuk dan keluar? Saya dapat memberitahu Anda bahwa, jika Anda kurang beruntung, masukkan diri Anda ke lubang hitam di ruang angkasa, tapi itu kebetulan merupakan tempat kacau lubang hitam di ruang angkasa, dan Anda akan dihancurkan menjadi ampas di tempat. Desis. Ye Chen tiba-tiba menarik napas dari udara dingin, merasa dingin di seluruh. Jadi, misteri ini, kamu tidak perlu mencoba dan mencari tahu, jangan begitu senang setiap kali. Taiksu Gulong mengutuk, kamu bukan darah abadi, teknik rahasia ini mungkin memiliki penyesalan, hanya ini apapun bisa terjadi, itu benar-benar lumpuh, tidak ada tempat untuk menangis. Memahami, Ye Chen tersenyum ragu-ragu dan bertanya dengan bingung, jadi bagaimana aku bangun dengan bakat ini? Taiksu Gulong menyentuh dagunya, aku memikirkannya sepanjang malam kemarin. Alasan yang paling dapat diandalkan adalah bahwa aku menyerahkan kekuatan jiwa nagamu. Selain itu, kamu mencoba untuk melemparkan Taiksu Long, dan banyak alasan lain yang tidak jelas. Hanya membuat Anda secara pasif membangunkan Xianlun Tiandao. Tidak heran, dikatakan oleh Taiksu Gulong bahwa Ye Chen memikirkan sesuatu, tidak heran aku merasa bahwa kekuatan jiwa nagamu diambil oleh kekuatan misterius kemarin. Sekarang tampaknya itu harus abadi. Mata ditarik. Berpikir tentang hal itu, mata Ye Chen bersinar, dan dia memandang Taiksu Gulong sambil tersenyum, Tuan Naga, jika Anda tidak memberi saya kekuatan jiwa naga, mungkin saya bisa membangkitkan beberapa bakat lain. Kamu mengerti? Taiksu Gulong melirik Ye Chen dengan marah. Apakah kamu tahu apa yang aku bayar untuk mengkonsolidasikan kekuatan jiwa naga itu? Kamu tahu, Lao Su masih ibunya. Bagaimana dengan keadaan segel? Selain itu, ini adalah kebetulan. Bagaimana Anda bisa mendapatkan keberuntungan itu setiap kali? Jika Anda menginginkan kekuatan jiwa naga, Anda dapat menyelamatkan Lao Su dengan cepat. Mengerti. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Chapter 364. Mengakhiri percakapan dengan Taiksu Gulong, Ye Chen duduk berlutut di tanah dengan kaki menyilang, merenungkan misteri jalan surgawi. 9 jam kemudian, dia menarik napas panjang. Tiba-tiba, dia menutup mata kirinya sedikit dan mulai mengumpulkan murid-muridnya. Xianlun Tiandao menyetir. Dengan gerakannya, mata kirinya tiba-tiba terbuka dan tertutup, dan jejak roda peri pada pupilnya berubah sedikit, dan seberkas darah mengalir keluar dari sudut matanya. Tiba-tiba, riak yang tak terlihat menyebar dengan mata kirinya ke arah depan, dan tempat di mana mata kirinya melihat terkoyak oleh kilat, dan ruang itu mulai berputar, lalu perlahan membentuk pusaran. Pusat pusaran itu seukuran kepalan tangan. Lubang hitam, dan menelan yang mengerikan. Segera, teko di atas meja ditarik ke dalam pusaran. Mengapa mejanya tidak bisa digulung? Ye Chen menerima kekuatan magis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Itu karena kultivasi Anda terlalu lemah, dan pusaran surgawi yang dapat didukungnya terlalu kecil. Taiksu Gulong berlari keluar untuk bermain kecap lagi. Jika kultivasi Anda berada di alam langit-langit, dan kekuatan murid mata peri Anda sudah cukup jika ya, itu mungkin dapat mendukung lubang hitam luar angkasa di tengah pusaran Tiandao dengan ukuran 3 atau 5 kaki. Jika itu pintar, itu mungkin menelan sebuah meja dan menelan alam langit-langit ke dalam lubang hitam luar angkasa di tempat itu. Jadi menggantung, seru Ye Chen. Bagaimana menurutmu? Taiksu Gulong menghela nafas, aku masih ingat Raja Abadi dan Tao Abadi yang abadi di masa lalu, menelan jutaan pasukan Protoss, dan hampir membuat Protoss dari suku itu menangis. Naik, ribuan pasukan, Ye Chen menelan ludah, persetan ini tidak punya darah padanya. Namun, Protoss juga memiliki kekuatan magis yang besar, dan jutaan pasukan yang telah ditelan ke dalam lubang hitam di ruang angkasa semuanya dibuat lagi. Taiksu Gulongyu berkata, tetapi Raja Peri suku tidak akan berhenti pada akhirnya, dia hewan-hewan telah membuat roda peri yang besar seperti surga, yang secara serius melebihi kisaran mata murid dari roda peri, sehingga satu mata peri roda dihancurkan di tempat. Aku merasa sangat gila di dunia ini. Ye Chen mulai berhasil lagi, mencemooh. Kerja keras, Sao Nian, kamu masih memiliki jalan panjang. Memahami. Ye Chen menyeringai, lalu berlari ke jendela dan mendorong membuka jendela. Begitu dia membuka jendela, dia melihat Xiao Xiang dan Ling Xiao sedang berdiskusi di halaman berikutnya. Meskipun penampilan Xiao Xiang sama tidak acuhnya seperti sebelumnya, setidaknya ada sentuhan kelembutan di mata yang indah. Bocah ini baik-baik saja. Ye Chen menyentuh dagunya, sepertinya kamu tidak pernah menganggur hari ini. Ketika dia berkata, dia memalingkan muka dari sana, dan kemudian menatap pohon buah spiritual di kebun kecilnya. Kemegahan pohon buah roh meluap, dan setiap cabang bersinar dengan kecemerlangan, terutama buah yang melekat di atasnya, masing-masing jernih, dan orang yang menontonnya ingin meludah. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ranting pohon lingguo perlahan jatuh. Pada saat ini, mata Ye Chen juga memancarkan cahaya yang tajam, dan mata kiri sekali lagi menunjukkan jalan surga roda peri, dan tujuannya adalah cabang itu. Tiba-tiba, sepotong kecil ruang terkoyak oleh petir, dan ruang itu mulai menjadi terdistorsi, membentuk pusaran surgawi,
dan ada lubang hitam di tengah pusaran, dan pusaran yang berputar-putar, di tempat itu, juga menelan daun itu ke dalam lubang hitam luar angkasa. Setelah menerima kekuatan supranatural, Ye Chen mengangkat tangannya dan mengeluarkan batu kecil, yang terbang 50 atau 60 kaki. Dan ketika batu kecil itu akan jatuh, tanda roda peri mata kirinya berbalik lagi, dan batu kecil 50 atau 60 kaki itu ditelan ke dalam lubang hitam ruang oleh pusaran surgawi. 50 hingga 60 kaki, jarak ini adalah batas Xianlun Tiandao. Ye Chen mengerang diam-diam. Juga, semua makhluk abadi yang terlibat dalam peragaan Xianlun Tiandao adalah benda mati. Jika itu adalah seorang biarawan, pada dasarnya mustahil bagi pusaran Xianlun Tiandao sekecil itu untuk menarik orang yang hidup ke dalam lubang hitam di ruang angkasa. Ada juga kerugiannya. Jika kamu ingin secara akurat menarik benda yang bergerak cepat ke dalam lubang hitam luar angkasa, kesulitannya akan sangat besar, dan kekuatan mata murid dari roda peri akan meningkat sesuai dengan itu. Sepertinya kultivasi saya benar-benar tidak di rumah. Ye Chen menyentuh dagunya. Saya ingin memperpanjang jarak ekstrim yang dapat dicapai oleh Xianlun Tiandao. Saya ingin memperluas jangkauan yang lebih luas dari pusaran surgawi, dan saya ingin sangat tepat. Untuk menelan hal-hal yang bergerak cepat, saya harus mempromosikan kultivasi saya sendiri. Butuh waktu lama untuk melatih. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membelai mata kirinya. Ye Chen. Sementara Chu Chen mengerang, Chu Xuaner mendorong dan masuk. Tuan, saya belum melihat Anda selama beberapa hari, apakah Anda merindukanku? Ye Chenin pergi ke Xianlunyan dan berlari. Ya, aku merindukanmu. Chu Xuaner menatap melirik Ye Chen dengan marah. Sudah 5 hari, dan kamu belum membawanya keluar. Aku benar-benar takut kamu melakukan hal-hal bodoh untuk guruku. Lihatlah apa yang kamu katakan, apakah muridmu adalah tipe orang yang tidak bisa memikirkanmu? Benar-benar tidak. Chu Xuaner menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan kemudian memandang Ye Chen dengan penuh minat. Ceritakan yang sebenarnya, Anda tahu sebelumnya bahwa Anda adalah keluarga Hao Tian. Aku tidak tahu, Ye Chen berkata dengan sangat bebas, aku bukan anggota keluarga Hao Tian. Aku tidak sekarang, dan aku tidak akan. Tuan mengerti. Chu Xuaner berbisik sambil tersenyum, tapi sekali lagi, kamu memang darah keluarga Hao Tian. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Apakah kamu menerimanya atau tidak, kamu semua berasal dari keluarga Hao Tian. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan kendi dan minum dengan santai. Mereka pergi. Melihat Ye Chen begitu, Chu Xuaner tersenyum, dan kemudian menjentikkan tangannya untuk mengambil token. Token itu juga diukir dengan kata Hao Tian, ini adalah Hao Tian Xuanzhen, biarkan aku memberikannya padamu ya, ini adalah token pemilik rumah. Dengan token ini, Anda dapat menikmati perawatan pemilik rumah di cabang mana saja dari keluarga Hao Tian. Tuan, kamu ambil itu. Jawab Ye Chen Yu. Chu Xuaner tersenyum dan meletakkan token di atas meja. Beberapa hal yang tidak ingin Anda dengar tetapi guru masih harus mengatakannya. Ini salah Hao Tian Xuanzhen. Anda dapat membencinya dan menyalahkannya. Anda juga harus benci dia dan benci dia, tetapi kamu tidak akan pernah membenci ibu mertuamu, dan tidak ada ibu mertua yang akan meninggalkan anaknya dengan kejam. Aku mengerti. Ye Chen tersenyum, tetapi tersenyum sedikit kesepian. Yah, jangan berpikir tentang hal-hal yang tidak bahagia. Chu Xuaner tersenyum lembut, ketika kamu ingin kembali, jangan ingin kembali, Tuan aku tidak akan memaksamu, tidak ada gunanya memaksamu. Aku suka mendengarkan Tuan ini, Ye Chen menyeringai. Jadi, sekarang mari kita bicara tentang dua di sebelah. Chu Xuaner memandang Xiao Yuan di seberang jendela dan melirik Xiao Xiao yang menyerahkan Ling Xiang ke Xiao Xiang. Apa maksud kedua orang ini? Apalagi yang kamu maksud, Tuan muda dari keluarga Ling, Tuan Xiao Xiang yang mewah. Setelah mendengar ini, Chu Xuaner sedikit terkejut, dan menatap Ye Chen, apakah dia tahu apa yang dilakukan Xiao Xiang di Heng Yue? Aku tahu. Ye Chen minum seteguk anggur ke dalam mulutnya, dan kemudian dia masih menyeka noda di mulutnya. Apakah orang ini Xiao Ling? Orang yang dapat dipercaya, perasaan orang ini. Sungguh, sangat aneh bahwa nasib ada di sini, dan Anda tidak bisa menghentikannya. Ketika pernikahan Anda ada di sini, Anda tidak bisa menangkapnya. Tidak setipis berada di Xiao Xiang. Chu Xuaner tersenyum ringan. Aku bertemu seseorang yang penuh kasih sayang seperti Ling Xiao di lembah terendah dalam hidupku. Tuan, jangan katakan itu, aku akan memberinya nama anak-anak masa depan mereka. Ye Chen menyeringai, sekarang, Ling Xiao, Xiao Xiang, anak laki-laki itu adalah Ling Xiao Xiang, dan gadis itu adalah Ling Xiao Xiang. Bagaimana jika mereka memiliki 3 kelahiran? Itu mudah. Pikirkan, seperti, lihat, suara, siang, siang. Ada lebih banyak homonim, pilih sesuka hati. Aku takut mereka tidak bisa memiliki begitu banyak. Chapter 365. Dalam beberapa hari ke depan, kehidupan Ye Chen akan sangat tertib.
Ada beberapa jam dalam sehari ketika saya berpikir tentang jalan surgawi abadi, dan ada begitu banyak jam dalam sehari untuk berlatih alkimia, dan ada juga begitu banyak jam dalam sehari untuk berkultivasi. Di cabang ke-9, hidupnya cukup nyaman, jadi tidak perlu khawatir tentang perhitungan musuh. Malam itu, tungku eliksir disempurnakan, Ye Chen menyapu eliksir, mengeluarkan kendi, dan datang ke jendela. Melalui jendela rahasia, dia melihat gambar yang hangat lagi. Mereka duduk berdampingan di tangga batu, menatap Hao Yu Starry Sky. Ling Xiao masih tidak mengatakan apa-apa, seperti untuk Xiao Xiang meskipun penampilannya acuh tak acuh, dia terkadang melirik pemuda di sebelahnya, dan sedikit senyum muncul dari sudut mulutnya. Semoga para pecinta dunia menjadi tanggungan. Melihat keduanya, Ye Chen tersenyum, untuk beberapa alasan, kata-kata wanita yang menjual pakaian di Feng Huang Pavilion terdengar. Malam itu gelap dan angin suram. Heng Yue Zong Yun Feng diam. Tiba-tiba, angin dingin datang, dan seorang pria hitam muncul di hutan bambu kecil, dan itu samar-samar terlihat, di bawah sinar bulan yang redup, ada sinar cahaya di matanya, dan betapa sengit senyum di mulutnya. Lihatlah lebih dekat, bukankah Yin Yinping ini? Ye Chen, ku dengar kamu memiliki murid perempuan yang sangat imut. Yin Ziping tersenyum tipis, dan kemudian memasuki pintu kamar Si Yan seperti hantu. Kemudian, dia keluar seperti hantu, masih membawa wajah malam yang tertegun. Ye Chen, acaranya sudah dimulai, apakah kamu siap? Di malam yang gelap, suara kriket ini penuh dengan drama lucu dan kekasaran. Hah! Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari rumah utama Aula cabang ke-9, di samping Chu Xuaner. Jalan di malam hari masih ramai dan sangat bising. Anda dapat mendengar teriakan di mana-mana, dan Anda dapat melihat lentera merah di mana-mana. Dari jalan ini, tampaknya Anda dapat melihat kemakmuran dunia. Besok adalah festival bulan purnama. Tuan ingin memberi Anda beberapa hadiah, dan anak-anak akan memberi Anda. Ye Chen berjalan dan tersenyum miring ke arah Chu Xuaner. Tidak apa-apa, anak-anak kaya. Aku ingin bulan di langit, beli untukku. Chu Xuaner tersenyum dan menatap Ye Chen. Yah, Ye Chen terbatuk, dan menatap langit malam tanpa sadar, apakah ini agak terlalu tinggi? Hanya itu yang bisa aku lakukan, Tuan, aku hanya ingin bulan itu. Chu Xuaner mengangkat bahu. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Ye Chen buru-buru mengikuti, lalu menggosok tangannya dan memandang Chu Xuaner dengan senyum menyeringai, Tuan. Tidakkah kamu bertanya kepada muridmu hadiah apa yang aku inginkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Chu Xuaner mengangguk dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Menanggalkan pakaian dan tidur denganku. Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya, kamu bisa melakukannya tanpa melepas pakaianmu. Sepertinya kulitmu gatal lagi. Maksudku, aku, Ye Chengang hendak menulis cerita panjang. Aku hanya duduk tanpa mengatakan sepatah kata pun, kepalaku menoleh ke satu sisi, dan matanya menyipit. Apa yang kamu lihat? Melihat Ye Chen seperti ini, Chu Xuaner tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Chen. Chu Xuaner menemukan bahwa Ye Chen melihat ke toko teh kecil lagi. Nah, lebih tepatnya, dia melihat seseorang yang duduk di sisi jendela toko teh kecil itu. Dia terlihat seperti seorang sarjana, dan sangat lemah, tetapi wajahnya lemah. Itu adil dan lembut, dan angkanya jauh lebih kecil dari rata-rata pria. Tidak bisa tidak tetapi mata indah Chu Xuaner juga sedikit membeku, bergumam, tubuh Xuanling. Tuan juga melihatnya. Ye Chen tersenyum. Ini benar-benar kreatif bagi wanita untuk berpakaian seperti pria. Chu Xuaner tidak bisa menahan senyum. Aku pikir itu tidak aneh. Ye Chen menarik telinganya. Di Dancheng, dialah yang mengundang aku untuk minum, dan kemudian aku baru saja membangunkan sebuah keluarga Haotian, dan kemudian mengarang serangkaian hal yang tidak masuk akal kemudian. Apakah ini masih terjadi? Chu Xuaner sedikit terkejut dan menatap Ye Chen sambil tersenyum, apakah dia mengenali Anda? Aku memakai topeng hantu. Ye Chen menyeringai, tapi aku mengenalinya sekilas. Tidak peduli kamuflase semacam apa, tidak ada yang disembunyikan di bawah mataku. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa dia ketika dia mengetahuinya. Chu Xuaner menghela nafas. Tuan, izinkan saya memberitahu Anda. Omong kosong bukan ini. Ye Chen pindah ke sisi Chu Xuaner. Anda tahu pendeta bintang Sun Woyan dari Istana Qixi. Dia menyukai Jining Xuang, Anda bilang tidak mengherankan, kedua wanita ini akan melakukan sesuatu dengan tempat tidur. Memahami, Chu Xuaner tidak bisa menahan senyum, aku mengerti bahwa itu adalah Jining Xuang. Jika aku tidak bisa melihatnya, mungkin aku juga akan melihatnya. Dia memiliki tampilan yang tiada taranya, dan wanita itu mengenakan pakaian pria, dia tampan dan sempurna. Ah, juga dikatakan, kamu cukup baik. Ye Chen menjulurkan bibirnya. Potong. Chu Xuaner tampak tidak setuju, dan melirik Jining Xuang sekali lagi, tapi, aku benar-benar mengagumi keberaniannya, bahkan berani datang ke cabang ke-9 saya Heng Yue sendirian, tidakkah aku takut menjadi apakah sudah pergi? Maukah kamu membunuhnya, Tuan? Ye Chen berbalik untuk tersenyum pada Chu Xuaner. Bagaimana denganmu?
Chu Xuaner tidak menjawab kata-kata Ye Chen, tapi malah bertanya padanya. Aku tidak bisa membunuhnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun aku bisa melawannya dengan hati-hati, tetapi jika dia ingin melarikan diri, aku tidak bisa menghentikannya. Selain itu, aku tidak akan membunuh jika aku membunuh. Saya punya debitur. Saya benci bukan dia, tapi kelompok Cheng Kun. Kalau begitu kamu belum memikirkannya, akan ada pertempuran antara Heng Yue dan Zheng yang cepat atau lambat. Chu Xuaner tersenyum, pernahkah kamu berpikir bahwa kekuatan tubuh Xuan Ling akan membuatku banyak orang di Heng Yue? Kehilangan? Beberapa kata, Tuan tidak ingin memberitahumu sekarang, terlepas dari apakah kamu telah membencinya, teman atau tidak, dan posisi yang berbeda, ditakdirkan bahwa kamu akan bertemu di medan perang. Setelah mengatakan itu, Chu Xuaner memandang Ye Chen yang sunyi, mungkin, Anda bisa memikirkannya dengan cara lain. Jika Anda menemukannya di cabang ke-9 Sekte Zhengyangnya, tujuan seperti apa? Aku akan mati dengan menyedihkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kamu tidak bodoh. Chu Xuaner tersenyum. Pikiran Cheng Kun mungkin tidak sebagus tuanmu, tetapi dia memiliki satu hal yang tidak dapat dibandingkan dengan tuanmu, dan itu kejam. Kau telapak tangan pikiran paman ditakdirkan untuk menjadi lebih baik daripada Cheng Kun, tetapi juga karena kebaikan inilah Heng Yue Zong yang akan memerintahkannya, membayar harga yang seharusnya untuk ini. Tuan, apa yang kamu katakan hari ini terasa kejam. Ye Chen mengerutkan kening, menatap Chu Xuaner. Itu karena kamu belum mengalami perang. Chu Xuaner menarik nafas dalam-dalam, kamu tahu persis betapa kejamnya perang itu. Di hadapan orang mati dan darah, kebaikan hari ini tidak ada artinya. Mendengarkan Tuan, apakah itu akan membunuhnya? Ye Chen dengan ragu menatap Chu Xuaner. Maukah kamu menghentikanku? Tanya Chu Xuaner lagi. Ayo, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berjalan perlahan, langsung ke toko teh kecil, dan langsung ke meja tempat Jining Suang duduk. Melihat Ye Chen tiba-tiba muncul, Jining Suang, yang masih minum teh, sedikit terpana. Kakak Ji sangat tertarik. Ye Chen dengan sadar duduk di hadapan Jining Suang, dan tidak menganggap dirinya orang luar. Dia mengambil teko teh dan menuang secangkir teh harum untuk dirinya sendiri. Haruskah aku memanggilmu Hao Tian Chen Knight? Atau haruskah aku memanggilmu Ye Chen? Jining Suang menyesap teh. Bagaimana denganmu? Ye Chen juga meneguk teh. Haruskah aku memanggilmu Ji Wu Chen? Atau haruskah aku memanggil Jining Suang? Chapter 366. Tiba-tiba, Jining Suang mengerutkan kening. Kamu tahu itu aku. Ye Chen tersenyum santai, memegang gelas anggur dan berbalik dengan santai, penyembunyian apapun tidak ada di mata Xianlun. Itu di Dancheng. Dancheng, aku tahu itu kamu. Ye Chen sangat aneh hari ini. Dia bermain dengan cangkir teh itu dan berbalik di atas meja, tersenyum sambil bermain, semua orang hanya memainkan peran itu hanya pertunjukan. Anda melakukan pekerjaan yang hebat, dan saya pikir itu tidak buruk. Mendengar ini, Jining Suang mengerutkan bibirnya, dan sekarang mereka diam. Dan dia pikir dia adalah orang yang bermain catur, tetapi sampai sekarang, dia tahu bahwa dia hanya ada dalam permainan dari awal sampai akhir, malam itu, Dancheng, dan masih sampai sekarang. Keberaniannya tidak kecil. Aku berlari ke cabang ke-9 Heng Yue sendirian untuk menemukan kematian. Ye Chen masih membalik cangkir teh, dan kadang-kadang Ye Chen mengetuk penasaran. Aku hanya lewat saja. Jining Suang menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak berani memberitahu Ye Chen bahwa dia sebenarnya sedang mengunjunginya. Mengingat bahwa Sekte Zhengyang dan Heng Yue Zong akan bertarung cepat atau lambat, kamu tidak harus pergi hari ini. Ye Chen berkata dengan ringan, kami Heng Yue juga menjadi orang jahat, sama seperti Cheng Kun mengirim kami untuk membunuh kami. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Jining Suang, yang tidak pernah berani menatap langsung pada Ye Chen, mengatakan kata-kata ini, tetapi menatap Ye Chen. Gelombang di matanya yang indah masih agak kabur dan rumit. Aku tidak membencimu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berdiri, kamu dan aku memiliki posisi berbeda, dan kita ditakdirkan untuk bertemu di medan perang di masa depan. Kamu adalah musuh masa depan Heng Yue, jadi biarkan kamu pergi. Tuhan tahu berapa banyak orang di Heng Yue saya yang akan mati di tangan Anda di masa depan. Jika kamu tidak memiliki sikap bermusuhan, apakah kamu juga akan membunuhku? Jining Suang menatap Ye Chen dengan mata redup. Itu tidak benar. Ye Chen mengangkat bahu. Tanpa sikap bermusuhan, kamu berjalan di Yangguan Roadmu. Aku menyeberangi jembatan kayuku. Aku tidak membencimu. Kamu tidak menipu aku untuk mengacaukan diriku. Mengapa aku harus membunuhmu? Kalian berdua berbicara dengan jelas. Di seberang loteng, Chu Xuaner menyaksikan dengan tenang, tetapi Xiao Feng, yang baru saja tiba, menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Aku berkata pada si Mei, betapa aneh rasanya, aku tidak menemukan tanda-tanda mengenai pukulan. Saudaraku, kamu masih belum memahamiku sebagai murid. Chu Xuaner berbisik, semakin dia diam, semakin polos dia bersikap, semakin mengerikan, seperti binatang buas yang akan bangun, seperti ketenangan sebelum badai.
Aku pikir dia tidak bisa memegang tangannya. Xiao Feng menyentuh dagunya. Bagaimanapun, dia adalah mantan kekasih. Aku seharusnya tidak membiarkannya lewat. Chu Xuaner menyesalinya, pria jahat ini, aku harus melakukannya. Boom, bang, begitu kata-kata Chu Xuaner jatuh, toko teh kecil di seberang mereka runtuh, dan suara gemuruh langsung menyebabkan jalan berisik menjadi kacau, dan awan yang bergulir menutupi daerah itu. Kenapa ini? Keributan mulai berkelahi. Suara diskusi di jalan membentuk gelombang, dan orang-orang di sekitar mereka sudah melarikan diri karena adegan perang agak besar, dan banyak orang sudah membuka langit untuk menonton. Boom, bang, bergemuruh. Kemudian, di awan yang bergulung-gulung, ada deru konstan. Namun, deru datang cepat dan cepat. Ketika awan yang bergejolak itu berangsur-angsur menghilang, Chu Xuaner dan Xiao Feng hanya melihat dua sosok kabur berdiri berhadapan satu sama lain. Tidak sampai awan menghilang mereka bisa melihat dengan jelas. Ye Chen memegang pedang Cixiao dan dimasukkan ke dalam tubuh Jining Xuang. Ye Chen menunggu sampai semua orang melihatnya, tidak bisa menahannya. Siapa lawannya? 80% adalah musuh. Seseorang menggaruk jenggotnya. Jika kamu di sini, kamu akan membunuhku. Di sini, Jining Xuang menatap Ye Chen dengan tenang. Jika kamu ingin tahu jawabannya, biarkan dewamu datang. Ye Chen terlihat cuek, mengambil Cixiao Sword dari Jining Xuang, lalu berbalik, dan Jining Xuang di belakangnya berubah menjadi momen ketika Ye Chen berbalik. Sinar asap hijau, Taoisme. Di seberang loteng, Xiao Feng dan Chu Xuaner melihat Jining Xuang berubah menjadi gumpalan asap, dan mau tak mau melihatnya. Di sini, Ye Chen telah duduk di sebelah mereka berdua, menuangkan gelas untuk dirinya sendiri, dan kemudian menuangkannya ke mulutnya, sedikit kecewa. Tahukah kamu bahwa dia adalah seorang Taois? Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Aku tahu. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Chu Xuaner memberi Ye Chen berderak dengan keras. Kamu tidak bertanya padaku. Ye Chen menyeringai, memegangi dahinya. Beranikah kau mencibir? Ye Chen. Xiao Feng tersenyum, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Aku ingin tahu, jika Jining Xuang berasal dari dewa, maukah kau membunuhnya dengan pembunuhan tanpa perasaan? Kalau begitu, dia sudah bertanya padaku di bawah. Bagaimana dengan jawabanmu? Aku mengatakan bahwa jika aku ingin tahu jawabannya, biarkan dia datang ke sini. Ye Chen menyeringai, jawaban ini, aku tidak bisa menggantungnya. Setelah mendengar ini, Xiao Feng menggosok alisnya dengan keras, Saudari Chu. Tampaknya saudara yang bertanggung jawab mengirimnya ke cabang ke-9 istana. Jika ini di Heng Yuezong, saya tidak akan menanyakan sesuatu kepada Anda setiap hari. Aku sudah terbiasa. Chu Xuaner juga menggosok alisnya dengan keras. Penatua yang berbicara dengannya di Heng Yuezong tidak lagi selusin. Hah! Ye Chen berteriak dan menunjuk keluar jendela ketika keduanya mengerutkan kening. Setelah mendengar itu, keduanya saling memandang. Pada saat ini, jalan-jalan kembali ke keaktifan lagi, dan toko-toko teh kecil yang telah runtuh karena perang sebelumnya tidak sedikit sepi. Adapun mengapa Ye Chen akan berteriak, hanya karena dia melihat dua orang, yang berjalan berdampingan di jalan saat ini, itu adalah kata yang langka, berbicara tanpa henti di sepanjang jalan. Wanita itu jauh lebih tenang, dengan seuntai rambut mengulai dan menutupi separuh dahinya, dia melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa ada kata permusuhan di dahi di sebelah kiri. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Ling Xiao dan Xiao Xiang. Suster Xiao Xiang sebenarnya berjanji untuk pergi berbelanja dengan penggoda Ling Xiao. Ye Chen menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari cabang ke-9. Xiao Feng juga menghela nafas tanpa daya, gadis yang baik. Tetapi hidup dalam kebencian, sedih dan sedih. Aku harap Ling Xiao dapat membawa Xiao Xiang keluar dari bayang-bayang itu. Melihat Ling Xiao dan Xiao Xiang berjalan berdampingan di bawah, Chu Xuaner akan membisikkan senyum. Ini adalah awal yang baik untuk berjanji pada Ling Xiao untuk keluar. Ye Chen menyeringai, aku sangat optimis tentang mereka. Lihatlah dirimu, ayo pergi. Di sini, Chu Xuaner bangkit dan mengangkat Ye Chen di satu tangan. Pada saat ini, di luar kota kuno, di puncak gunung, seorang lelaki berpakaian seperti seorang lelaki berdiri dengan tenang, memandangi kota megah cabang ke-9 istana, penglihatannya agak kabur, dan pandangannya masih rumit. Tuan, ayo pergi, ini bukan waktu yang tepat untuk tinggal di sini. Di belakangnya, seorang lelaki tua kelabu berjalan keluar. Kembalilah ke leluhur. Jining Xuang menarik napas dalam-dalam, memutar kepalanya sedikit, dan tidak lupa untuk melihat kota kuno ke-9 istana sebelum pergi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.